Selamat bertemu kembali. Kita akan meresum dari mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Matematika Dasar, dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Pembahasan kita kali ini bukan menekankan pada aspek teoritis, tapi lebih ke practically. Kenapa? Karena secara teoritis kemarin sudah kita bahas semua di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, resume kali ini itu lebih ke kita membahas soal, tipe-tipe soal yang mewakili pada pokok-pokok dari bab-bab yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, soal yang pertama, yaitu soal tentang diferensial atau turunan. Soal pertama, tentukan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 2x min 3 pangkat 4. Di sini, kita bisa menurunkan fungsi ini dengan mengalihkan 2x min 3 4 kali. 2x min 3 dikali 2x min 3 dikali 2x min 3 dikali 2x min 3. Tetapi cara ini memakan waktu yang sangat lama dan seringkali kita tidak teliti. Oleh karena itu, di dalam turunan ini ada kita kenal namanya aturan rantai, chain rule. Nah, di sini aturan rantai kita bisa menjabarkan sebuah fungsi itu ke dalam fungsi yang berantai. Jadi misalkan dia df dx, itu kita bisa ubah dalam bentuk df du, jadi fungsi f, di dalamnya itu ada variabel-variabel, kita bisa misalkan dengan fungsi tertentu, lalu fungsi tertentu itu kita turunkan lagi, jadi df du dikalikan dengan du dx. Nah, kalau dari soal ini tentu kita lebih mudah mengubah ini, jadi memisalkan 2x min 3 ini itu adalah U, sehingga fx ini itu sama dengan U pangkat 4. Nah, sehingga kita masukkan sini du pangkat 4 du, jadi U diturunkan terhadap U, lalu 2x min 3 dx. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan turunan du pangkat 4 adalah 4U pangkat 3, sedangkan turunan 2x min 3 adalah 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 8U pangkat 3. Ini sama dengan 8 2x min 3 pangkat 3. Ini adalah turunan pertama. Lebih cepat dan lebih simpel. Turunan keduanya bagaimana? Turunan keduanya bisa Anda turunkan dari turunan pertama, lalu Anda turunkan lagi. Ini sama dengan turunan maupun integral. Mau turunan kedua, ketiga, atau integral pertama, kedua, ketiga dengan cara yang sama. Jadi iterasinya sama. Nah, sehingga turunan kedua, hasil dari ini kita turunkan lagi. 8-nya kita keluarkan karena konstanta ini enggak berpengaruh. Dan ini kalau yang tadi pangkat 4, sekarang pangkat 3. Dengan cara yang sama, kita dapatkan hasilnya adalah 48U pangkat 2. Lalu U-nya Anda ganti dengan 2x min 3 pangkat 2. Nah, ini kita sudah mendapatkan turunan kedua dari fungsi fx terhadap x. Oke, Anda ingat-ingat. Nah, soal yang kedua ini mirip, tapi kita menggunakan integral caranya. Nah, ini tentukan hasil dari sin pangkat 11x cos x dx. Di sini kalau Anda menurunkan dengan bisa menggunakan bermacam-macam metode, pakai chain rule juga bisa, tapi ini yang paling mudah, kita menggunakan perubahan pemisalan ini. Jadi dx ini, kalau Anda bayangkan cos x ini, itu turunan sin x kan cos x. Sehingga kita bisa pindahkan cos x ini ke belakang d. Sehingga kita dapatkan sin 11x, integral sin pangkat 11x, d sin x. Nah, di sini d sin x kalau Anda kembalikan itu menjadi cos x kan. Nah, sehingga kita dapatkan 1/12 sin pangkat 12x plus c. Karena apa? Ini sudah sama-sama sin x, di belakangnya juga sin x. Sehingga lebih mudah diturunkan. Oke, selanjutnya.
setelah kita membahas tentang teori, tentu kita juga membahas aplikasi, ya kan? Nah, contohnya soal nomor 3. Jadi soal nomor 3, ini curah hujan bulanan di Seattle itu dapat dimodelkan dengan R sama dengan 8 ditambah 2 sin 0,5 T plus 1. Di mana R adalah curah hujan bulanan dan T adalah waktu dalam bulan. T sama dengan 0, ini T sama dengan 1 ini di bulan Januari. Dan kemudian kita disuruh mencari nilai ekstrim. Kalau kita bicara nilai ekstrim, tentu ekstrim itu bisa sangat yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Kita sudah belajar bahwa untuk nilai ekstrim itu kita dapatkan dari perubahan nilai tersebut itu sudah tidak naik lagi, tidak berubah lagi. Misalkan kecepatan, nilai ekstrimnya itu kalau percepatannya itu perubahan kecepatannya itu sudah 0 gitu. Sehingga dia tidak menjadi lebih cepat lagi. Nah, sama juga dengan hujan ini. Jadi kalau dia udah naik terus, lalu dia mentok di nilai tertentu, maka itulah nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini kalau dalam diferensial bisa didapatkan dari turunan pertama dari fungsi tersebut. Sehingga kita dapatkan turunan pertama dari R itu sama dengan 2 cos 0,5 T plus 1 kali 0,5 sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena dia mencari nilai ekstrimnya. Nah, di sini 2 kali 0,5, sorry ini saya tulis 2, tapi sebenarnya ini 1 ya. 1 cos 0,5 T plus 1 sama dengan 0. Kita dapatkan fungsinya adalah cos 0,5 T plus 1. Kita ketahui bahwa fungsi kosinus adalah fungsi yang nilai pertamanya, kalau kita cosnya 0 itu 1, lalu turun sampai di 0 itu di titik 90 derajat. Artinya periodisitasnya adalah 90 derajat atau pi per 2. Lalu dia turun sampai ke dasar, lalu dia naik lagi ke 0 atau di 270 derajat. Nah, sehingga nilai T yang kita cari adalah kelipatan dari 2N plus 1 dikali pi per 2. Dengan N adalah integer. Maka di sini kita dapatkan 0,5 T plus 1 sama dengan 2N plus 1 kali pi per 2. Karena ini yang pi perulangan tadi itu, yang kita hitung 00 tadi. Lalu setelah kita pindah-pindahkan, kita dapatkan nilai T sama dengan 2N plus 1 pi dikurang 2. Oke, nah kita dapatkan kalau N-nya itu Anda ganti 0, maka T-nya sama dengan 1. Ini kita bulatkan saja, N-nya sama 1, lalu kita dapatkan T-nya 7. Artinya di sini nilai paling tinggi hujan itu ada di bulan Januari, lalu Januari tahun depan, dan seterusnya. Dengan nilai paling rendah ada di bulan 7. Nah, setelah kita dapatkan nilainya ini, kita hitung saja, masukkan T-nya ke dalam fungsi R untuk mendapatkan nilai hujan bulanannya. Kita dapatkan, masukkan 8 plus 2 sin 0,5 kali 1 ditambah 1. Nah, kita dapatkan nilainya 9. Untuk yang paling rendah hasilnya adalah 6. Oke, ini soal yang ketiga. Selanjutnya kita kemarin juga sudah membahas tentang matriks ya. Ini ada salah contoh. Jika A sama dengan A4 2B 3C, B sama dengan 2C min 3B, lalu 2A plus 1, A, B plus 7. Nah, jika diketahui bahwa A sama dengan 2 kali transpos dari B, hitunglah nilai C. Di sini kita soalnya sebenarnya ini soal yang paling mudah di antara soal-soal matriks karena kita menyamakan posisi elemen-elemen di dalam matriks yang memiliki ordo yang sama. Nah, kita hitung dulu, kita ingin menghitung dulu A-nya itu disamakan dengan 2B transpose. Jadi kita hitung untuk transposnya itu adalah 2C min 3B, lalu A-nya pindah ke sini, kita pindahkan baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kita dapatkan ini, lalu 2B transpose, itu hasilnya seperti ini. Lalu kita persamakan antara A dan 2B transpose. Hasilnya adalah yang persamaan ini.
Nah, di sini Anda tinggal menyesuaikan, artinya posisi A itu sama dengan 4C min 6B, ya kan? Lalu posisi 4 itu sama dengan 2A. Nah, di sini kita langsung dapat bahwa A-nya sama dengan 2. Ini kita sudah dapat. Nah, setelah kita hitung satu per satu dari nilai A, B, dan C, kita dapatkan nilai C itu adalah 8. Ya kan? Setelah Anda kita menyamakan antara posisi-posisi yang ada di dalam matriks A sama A dengan 2B transpose. Itu soal matriks yang pertama. Nah, sekarang soal kita sedikit melenceng ke koordinat polar. Nanti kita lanjutkan lagi ke matriks. Karena sudah terlanjur saya ketik ini soal nomor 5. Oke. Kita memiliki persamaan kartesian, persamaan koordinat polar, yaitu R sama dengan 4 cos theta. Di sini R, kalau kita koordinat polar kan pastinya kita mengenal adanya R dan theta ya. Nah, di sini kita disuruh mengubahnya ke dalam koordinat kartesian. Di sini kita bisa permisalkan jika R adalah 4 cos theta, maka R kuadrat ini, jadi R dikali R, itu sama dengan 4 kali R lagi, cos theta lagi. Nah, di sini R cos theta, ingat R cos theta itu sama dengan X, sedangkan Y cos sin theta itu sama dengan Y. Sehingga kita ubah 4 dikali X, ini kan? Sedangkan R kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Anda harus ingat-ingat itu. Nah, selanjutnya kita pindahkan 4X ini ke sebelah kiri, sehingga kita dapatkan X kuadrat min 4X plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai sedikit manipulatif aljabar. Di persamaan ini Anda tambahkan 4 dikurang 4. Karena kalau tambah 4 dikurang 4 kan 0. Artinya tidak berubah sebenarnya. Nah, sedangkan di sini kita dapatkan X kuadrat min 4X ditambah 4. Ini kan sama dengan X min 2 kuadrat kan? Min 2 kuadrat. Kalau ini Anda kuadratkan kan hasilnya X kuadrat min 4X ditambah 4. Nah, sehingga dari persamaan ini kita dapatkan bahwa bentuk R sama dengan 4 cos theta itu adalah berbentuk lingkaran yang titik pusatnya 2,0. Karena ini X min 2 artinya titiknya adalah 2. Y-nya tidak ada pengurangan berarti dia 0. Jadi 2,0 dengan jari-jari 4, akar 4 ya. Jadi 2. Oke, ini soal nomor 5. Kemudian kita melanjutkan soal yang tentang vektor ya. Nah, salah satu hal yang penting dari pembahasan dari vektor atau matriks ya, matriks itu adalah tentang nilai eigen dan nilai eigenvektor, vektor eigen dan vektor eigen. Nih contohnya, jika kita punya matriks A sama dengan min 5, 2, min 7, 4, kita disuruh mencari nilai eigen dan vektor eigen. Di sini kita hitung saja untuk mendapatkan nilai eigen, maka kita menggunakan persamaan ini ya. Determinan dari lambda. Lambda itu adalah nilai eigen dikali matriks identitas dikurang A itu sama dengan 0. Ya kan? Kita dapatkan ini determinan, artinya kita hitung dulu lambda kali I. Jadi lambda dikali I berarti ini lambda ya. Terus kemudian dikurang matriks A-nya. Lalu kita hitung ini lambda dikurang 5 jadi lambda plus 5. Ini kemudian 0 dikurang 2 jadi 0 min 2. Nah, jadi menjadi seperti ini. Terus dari sini kita dapatkan lambda min 5. Hitung determinannya kan. Dikali lambda min 4. Ini plus 14. Nah, setelah kita manipulasi aljabar, kita dapatkan lambda kuadrat ditambah lambda dikurang 6. Sehingga kita dapatkan di sini lambdanya adalah
2 dan min 3. Ini artinya nilai eigennya 2 dan min 3. Oke, sudah dapat? Lambdanya adalah 2 min 3. Ini baru nilai eigen. Bagaimana untuk mendapatkan vektor eigen? Kita bisa mendapatkan dengan cara menambahkan seperti di soal yang tadi ini. Sama mirip dengan yang soal ini tapi tidak pakai determinan tapi pakai matriks, yaitu lambda I dikurang A dikali dengan X. X ini adalah vektor eigen yang kita cari, itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, masukkan nilainya lambdanya itu 2 menjadi seperti ini, lalu kita masukkan ke sini, kita dapatkan nilainya adalah 7 min 2, 7 min 2 XY. Nah, di sini kita bisa menggunakan transformasi matriks. Jadi 7 min 2 kalau kita transformasi, kita dapatkannya adalah 1 min 2 per 7, 0 sama 0 kan. Nah, di sini kita bisa nyatakan ini dalam bentuk T atau S. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah 2 dan 7 setelah kita sederhanakan. Sehingga kita dapatkan nilai eigen 2 itu vektor eigennya adalah 2 dan 7. Nah, kita punya dua vektor nilai eigen, satunya 2 dan satunya min 3. Dengan cara yang sama, kita mendapatkan nilai eigen untuk min 3 dengan cara yang sama ini, hasilnya adalah 1, 1. Jadi kita punya dua nilai eigen dan dua vektor eigen. Selanjutnya, ini adalah integral vektor. Jadi pokok pembahasan kita itu kemarin berakhir di integral vektor. Ini misalkan sebuah aliran atau flow pada sebuah gaya xi ditambah yj ditambah zk itu bekerja sepanjang kurva rt cos ti ditambah sin tj tambah tk. Untuk daerah T-nya adalah 0 sampai pi per 2. Nah, gaya ini bisa kita nyatakan dalam bentuk cos ini tadi itu. Karena kita padankan, berarti cos X-nya adalah cos T, Y-nya adalah sin T, lalu Z-nya adalah T. Nah, kita ubah menjadi seperti ini. Cos T, TJ, dan seterusnya. Nah, kita kemudian bisa turunkan posisinya itu, R-nya itu terhadap waktu. Kita dapatkan setelah kita ini ya, kita turunkan hasilnya min sin TI ditambah cos TJ ditambah K. Lalu flow itu dihitung dari F, perubahan F terhadap dr/dt. Jadi kita hitung F dikali dr dt dari 0 sampai T pi per 2. Nah, kita hitung dulu yang di sini. Kita dapatkan min cos T, sin T cos T ditambah T cos T ditambah sin T. Hasilnya kita integralkan dari A sampai B atau dari 0 sampai pi per 2. Di sini setelah kita integralkan hasilnya adalah pi per 2 dikurang setengah atau pi per 1, pi per min 1 per 2. Oke, ini adalah contoh pembahasan soal yang integral vektor. Nah, untuk Anda bisa menyelesaikan soal-soal ini, tentu Anda harus paham beberapa beberapa perumusan dasar ya tentang diferensial dan integral. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan teman di PPT yang telah lalu. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan resume ini membantu Anda untuk memahami materi-materi yang sudah kita bahas kemarin. Oke, terima kasih.